Mikel Arteta menyebut kemenangan Arsenal atas Real Madrid sebagai salah satu malam terbaik dalam karirnya, meskipun sempat merasa emosional dan ingin menampar Bukayo Saka. Arsenal berhasil menyingkirkan Real Madrid dari Liga Champions dengan kemenangan 2-1 dan agregat 5-1 di Santiago Bernabeu pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Arteta mengungkapkan bahwa ia merasa frustrasi setelah Saka gagal mengeksekusi penalti dengan gaya Panenka pada menit ke-13, yang mudah dibaca oleh kiper Thibaut Courtois. "Saya tidak sampai ingin mati, tapi mungkin saya ingin menamparnya," kata Arteta sambil tertawa saat ditanya tentang reaksinya terhadap kegagalan penalti Saka. Namun, Saka berhasil menebus kesalahannya dengan mencetak gol pembuka pada menit ke-65 dengan penyelesaian yang cerdas. Arteta memuji mentalitas Saka di usianya yang masih muda dan saat pertama kali bermain di stadion tersebut. Kemenangan ini menjadi momen bersejarah bagi Arsenal, karena ini adalah kali ketiga mereka mencapai semifinal Liga Champions, setelah sebelumnya menjadi runner-up pada edisi 2006 dan 2009. Yang lebih mengesankan, mereka berhasil melakukannya dengan menyingkirkan juara bertahan Eropa, Real Madrid. Arteta menambahkan, "Ini adalah salah satu malam terbaik dalam karir sepak bola saya. Sangat istimewa. Kami menghadapi tim dengan sejarah terbesar di kompetisi ini. Memenangkan babak ini dengan cara seperti ini membuat kami harus bangga." Real Madrid sempat mendapatkan penalti setelah Declan Rice dianggap menjatuhkan Kylian Mbappe di kotak penalti, tetapi keputusan itu dibatalkan oleh VAR. Ini adalah pengalaman pertama Arteta duduk di bangku cadangan tim tamu di Santiago Bernabeu, dan ia langsung memahami mengapa stadion ini begitu berbahaya. Ia menyatakan, "Hal-hal aneh bisa terjadi di sini. Kapasitas mereka untuk menciptakan kekacauan itu nyata." Arsenal kini akan menghadapi Paris Saint-Germain di semifinal, tim yang pernah mereka kalahkan 2-0 di fase Liga. Di sisi lain, Inter Milan akan bertemu Barcelona setelah menyingkirkan Bayern Munich. Pasukan Carlo Ancelotti tidak pernah tampak mampu melakukan comeback sebagaimana perjalanan Eropa mereka berakhir di tangan Arsenal. Real Madrid tak mampu menghadirkan comeback khas mereka di Liga Champions melawan Arsenal, dan tersingkir dari kompetisi dengan mengecewakan setelah lini depan mereka tumpul. The Gunners mendominasi dan pantas atas kemenangan agregat 5-1 dalam 2 leg. Namun, ceritanya bisa saja berbeda. Thibaut Courtois berperan besar di awal, menyelamatkan penalti lemah Bukayo Saka dengan tangkapan kuat setelah VAR memutuskan Raul Asensio menarik Mikel Merino di kotak penalti. Madrid kemudian mengira mereka mendapat peluang lain saat Mbappe dijatuhkan di kotak penalti oleh Declan Rice. Tetapi keputusan penalti itu dibatalkan setelah tinjauan VAR yang panjang. Berikut ini alasan Carlo Ancelotti seusai Real Madrid kalah menyakitkan dari Arsenal hingga tersingkir dari Liga Champions 2024-2025. Kini pelatih Real Madrid yakni Ancelotti memilih fokus ke Liga Spanyol usai tersingkir dari Liga Champions. "Kami harus jujur, dalam 2 pertandingan Arsenal pantas mendapatkannya dan mencapai semifinal," buka Ancelotti. "Ada 2 sisi dalam sepak bola, bagian yang menyenangkan yang telah terjadi pada kami berkali-kali, dan bagian yang menyedihkan yang harus kami tangani dengan cara yang sama. Hal ini lebih jarang terjadi pada kami dibandingkan dengan tim-tim lain. Namun kami harus bisa mengatasinya karena hal ini memungkinkan kami untuk menjadi lebih baik di laga-laga berikutnya," jelas Ancelotti menambahkan. Adapun kebiasaan buruk yang jadi dinamika dalam skuad Ancelotti masih berlanjut sejak leg pertama melawan Arsenal. Dia menilai timnya butuh kepercayaan diri untuk bisa mengubah keadaan dan membukukan hasil manis. Sayangnya, hal tersebut tidak berubah hingga menjamu Arsenal di Madrid. "Untuk mengubah dinamika, kami membutuhkan sesuatu yang positif, seperti penalti yang ia tiupkan dan kemudian ia lepaskan," terang sang juru taktik.
Kami membutuhkan sesuatu untuk lebih percaya diri, namun kami tidak dapat mengubah dinamika dari leg pertama. Pertandingan ini ditentukan di leg pertama, tambah Ancelotti. Ancelotti juga memilih untuk bersikap positif di sisa musim ini, di mana Real Madrid masih memiliki 2 kompetisi yang akan dilakoni. Ditambah masih ada Piala Dunia antar klub yang akan berlangsung pada musim panas ini. Sekarang kami berada dalam pertarungan untuk La Liga. Kami memiliki satu kelemahan, tetapi kami memiliki pertandingan melawan Barcelona. Kami memiliki final Copa del Rey, Piala Dunia antar klub, dan kami harus mengatur bagian ini, yang merupakan bagian lain dari sepak bola yang tidak biasa kami lakukan. Terang Ancelotti soal sisa laga akhir musim. Tetapi hal itu ada. Inilah saatnya untuk menegakkan kepala dan belajar dari kesalahan-kesalahan kami, pungkas Ancelotti.